Civic Education di Singapura. Karakteristik Civic Education Singapura. Selanjutnya, ada pembangunan identitas nasional yang kuat, atau national building. NE dirancang untuk menumbuhkan rasa bangga, identitas nasional, dan kesatuan di tengah keberagaman budaya. Fokus utamanya adalah memahami kisah Singapura tentang negara ini bertahap dan sukses melawan segala rintangan. Berorientasi pada kelangsungan hidup atau survival ideologi. Kurikulumnya sangat dipengaruhi oleh ideologi ekonomi dan kebutuhan untuk bertahan hidup sebagai negara kecil. Hal ini mencangkup pengembangan insting untuk bertahan hidup dan kepercayaan diri terhadap masa depan bangsa. Respon terhadap globalisasi secara taktis. Jadi, Singapura mengadopsi apa yang disebut globalisasi taktis, di mana pendidikan kewarganegaraan berupaya mendisiplinkan kebiasaan lokal agar tetap selaras dengan kebutuhan ekonomi global tanpa kehilangan jati diri. Selanjutnya, berorientasi pada tanggung jawab, bukan hak. Jadi, kurikulum secara konsisten menekankan tanggung jawab warga negara dan kewajiban sipil di atas hak-hak individu atau prinsip demokrasi liberal. Pergeseran dari transmisi ke keterlibatan. Pendekatan awal yang bersifat penanaman nilai satu arah dan pengetahuan faktual kini dilengkapi dengan inisiatif yang menekankan keterlibatan aktivitas siswa melalui pengalaman langsung. Fokus pada kelangsungan hidup dan harmoni nasional. Pendidikan kewarganegaraan atau seperti dalam national education bertujuan menanamkan insting untuk bertahan hidup atau insting for survival, kohesi nasional serta pemeliharaan kerukunan ras dan agama. Berorientasi pada kelangsungan hidup, di mana kurikulum dirancang dengan ideologi pembangunan nasional yang mengutamakan stabilitas ekonomi dan persatuan nasional di atas perdebatan politik, guna menghindari kerusuhan sosial yang pernah terjadi di masa lalu. Poin berikutnya berfokus pada nilai-nilai Asia dan multikulturalisme. Sejak tahun 1979, penekanan diberikan kepada penyelarasan nilai-nilai Asia, solidaritas nasional, dan kohesi sosial di tengah keberagaman etnis seperti Tionghoa, Melayu, dan India untuk menghadapi tantangan globalisasi. Poin karakteristik yang terakhir yaitu pendekatan kewajiban, di mana menekankan pada kepatuhan terhadap hukum, aturan sosial, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik untuk mendukung tatanan sosial seringkali dilakukan melalui program wajib seperti Community Involvement Program di sekolah. Adapun perbandingan dengan Civic Education di Indonesia. Fokus narasi sejarah. PKN di Indonesia lebih menekankan pada narasi perjuangan kemerdekaan, persatuan dalam keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang filosofis. Kemudian, ada struktur identitas, yaitu Singapura cenderung mengarahkan pada identitas nasional yang terkendali untuk mendukung stabilitas ekonomi di era globalisasi. Di Indonesia, PKN seringkali menghadapi tantangan dalam menyeimbangi antara identitas nasional yang religius nasionalis dengan tuntunan demokrasi pancaformasi yang lebih terbuka. Kemudian selanjutnya ada tujuan akhir, di mana pendidikan kewarganegaraan di Singapura sangat menekankan pada kohesi nasional, demi keamanan dan kemakmuran ekonomi. Di Indonesia, selain kohesi nasional, fokus utama PKN adalah membentuk warga negara yang demokratis, sadar hukum, dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat konstitusi. Keseimbangan hak dan kewajiban berbeda dengan Singapura yang sangat menitik beratkan pada tanggung jawab dan cenderung mengabaikan diskusi tentang hak warga negara. Kurikulum Indonesia umumnya mencoba menyeimbangkan antara pemahaman hak asasi manusia dan kewajiban sebagai warga negara berdasarkan Pancasila. Landasan ideologi nasional. Jika Singapura menekankan pada nilai-nilai Asia atau ASEAN Values dan komunitarianisme untuk menangkal pengaruh berat, Indonesia menggunakan Pancasila sebagai filter budaya dan landasan moral utama yang juga mencangkup nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Pendekatan partisipasi. Singapura baru-baru ini bergerak menuju keterlibatan aktif untuk mengatasi sinisme siswa terhadap propaganda negara di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan juga telah bergeser dari model indoktrinasi Orde Baru atau keempat menuju pendekatan yang lebih demokratis dan kritis di era reformasi, meskipun tantangan dalam implementasi praktisnya tetap ada di kedua negara. Landasan ideologis versus pragmatis. Jika Singapura sangat menekankan pada survivalisme ekonomi dan stabilitas, maka Indonesia lebih menekankan pada penguatan ideologi negara atau Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang demokratis, meskipun keduanya sama-sama bertujuan untuk integrasi nasional dalam masyarakat yang beragam. Pada poin budaya politik dalam kurikulum, menjelaskan bahwa di Singapura, kurikulum cenderung menghindari perdebatan politik yang dapat mendestabilisasi negara. Sebaliknya, di Indonesia, pasca reformasi, pendidikan kewarganegaraan lebih terbuka terhadap nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi politik aktif walaupun tantangan radikalisme dan polarisasi digital tetap ada. Pada poin perbandingan yang terakhir yaitu respon terhadap media digital. Singapura mulai mempertimbangkan program literasi media yang dikembangkan bersama platform media sosial untuk mengatasi tekanan konformitas online, dan di Indonesia memiliki tantangan serupa terkait hoaks dan polarisasi, namun fokusnya sering kali lebih luas pada wawasan Nusantara digital untuk menjaga keutuhan NKRI di ruang cyber.
Kesimpulannya, civic education di Singapura dan Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk warga negara yang berkontribusi terhadap persatuan dan kemajuan bangsa, namun keduanya berbeda dalam pendekatan dan penekanan. Singapura cenderung menekankan pada stabilitas nasional, tanggung jawab warga negara, dan kelangsungan hidup ekonomi melalui pendekatan yang lebih terkontrol dan pragmatis. Sementara itu, Indonesia lebih berfokus pada penguatan nilai-nilai ideologis seperti Pancasila, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta pembentukan warga negara yang demokratis dan kritis. Di era digital, kedua negara sama-sama menghadapi tantangan seperti hoax dan polarisasi, sehingga pendidikan kewarganegaraan dituntut untuk semakin adaptif, terutama dalam meningkatkan literasi media dan partisipasi aktif masyarakat di ruang cyber.